Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi semua pendengar yang saat ini mungkin mendengar podcast kami. Iya, berjumpa untuk pertama kalinya. Dengan saya, Kinanti Wulansari dan rekan saya Saya Intan Ihya Ilawati. di podcast Berbintang. Iya, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat-sangat familiar di telinga kita atau bahkan di telinga para pendengar semuanya, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Jadi sebenarnya vaksin itu termasuk obat atau bagaimana sih? Bisa kamu jelaskan lebih rinci lagi, Intan? Nah, baik Kak, di sini aku akan menjelaskan vaksin itu apa sih? Nah, vaksin bukanlah obat. Vaksin itu mendorong pembentukan kekebalan fisik spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Lalu, apa bukti bahwa vaksinasi itu bisa menghentikan penyebaran penyakit menular? Untuk bukti vaksin bisa menghentikan penyebaran penyakit menular, yaitu vaksin tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tapi vaksin juga dalam jangka panjang dapat mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Contoh di Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal pada tahun 2016. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tertentu, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok inilah yang menyebabkan proteksi silang, di mana anak tetap sehat meskipun tidak diimunisasi, karena anak-anak lainnya di lingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap, sehingga anak yang tidak memiliki imunisasi ini dapat memanfaatkan perlindungan melalui kekebalan kelompok yang ditimbulkan dari cakupan imunisasi yang tinggi. Anak yang tidak diimunisasi tersebut dilindungi oleh orang-orang sekitarnya yang telah kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga resiko tertular penyakit dari orang sekitar itu menjadi kecil, Kak. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting. Namun, jika suatu saat anak tersebut tertular dari wilayah dengan cakupan tinggi, anak tersebut akan memiliki resiko untuk tertular penyakit karena dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapatkan dari imunisasi. Seperti itu, Kak. Lalu secara medis, apakah ada risiko jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Ya padahal ada beberapa kasus anak ya tetap sehat meskipun dia itu tidak diberikan vaksinasi begitu. Nah, dari berita-berita yang saya ketahui memang banyak sekali desas-desus yang telah tersebar di kalangan masyarakat, entah itu melalui media sosial ataupun media lainnya tentang fakta vaksinasi COVID-19 yang dimulai dari untuk usia lanjut tidak diperbolehkan dilakukannya vaksinasi COVID, untuk penderita komorbid juga tidak diperbolehkan dilakukan vaksinasi COVID dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19 itu? Bisa dijelaskan ya, Kak? Nah, jadi yang boleh
dan tidak boleh divaksin itu ada beberapa jenis orang. Nah, yang tidak boleh divaksin itu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika dia sedang sakit, maka dia harus sembuh terlebih dahulu, harus fit terlebih dahulu sebelum divaksin. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta. Bagi orang yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi, disarankan tidak menerima vaksin. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi tubuhnya terlebih dahulu. Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol untuk mendapatkan persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawat. Selanjutnya, tidak sesuai usia. Nah, sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapatkan vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 tahun ke atas. Artinya, mereka yang di luar kelompok tersebut seperti anak-anak itu belum boleh menerima vaksin. Selanjutnya, orang yang memiliki riwayat autoimun, penyintas COVID-19, wanita hamil dan menyusui. Seperti itu, Kak. Nah, siapa sih orang yang boleh melaksanakan vaksinasi itu? Nah, tentunya orang yang sehat dan fit, nggak sedang sakit gitulah. Lalu bagaimana dengan seseorang OTG atau orang tanpa gejala tetapi terlanjur tervaksinasi? Jadi, apakah saya boleh mendapatkan imunisasi COVID-19 atau vaksinasi COVID-19 bila saya itu sendiri memiliki komorbid? Nah, untuk seseorang yang memiliki riwayat komorbid, sampai saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dilakukan pada orang yang sehat. Para ahli menyarankan pemberian imunisasi pada sasaran dengan komorbid terkontrol itu boleh. Sementara sasaran yang memiliki komorbid tidak terkontrol seperti ibu hamil itu masih menunggu rekomendasi dari kolegium ahli yang lainnya. Nah, apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala klinik yang dicurigai ataupun dalam kondisi sehat diberikan vaksin COVID-19, secara medis tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan karena vaksin COVID-19. Nah, vaksin 19 yang digunakan adalah vaksin yang berasal dari virus yang telah dimatikan. Ya, karena banyak sekali masyarakat yang ragu tentang vaksinasi COVID-19. Nah, apakah vaksinasi COVID-19 itu dipastikan aman? Jadi, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memiliki syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien bagi segi biaya. Nah, selain itu, ada aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah itu nggak tergesa-gesa dalam melaksanakan vaksin dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksinasi. Selanjutnya, pemerintah itu juga nggak hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis. Pemerintah juga sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau EUI dari BPOM. Kalau begitu, apakah vaksinasi COVID-19 akan melindungi kita dalam jangka panjang dan seberapa ampuh sih vaksin ini melindungi kita dari penularan? Jadi, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memiliki syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien bagi segi biaya. Nah, selain itu, ada aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah itu nggak tergesa-gesa dalam melaksanakan vaksin dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksinasi. Selanjutnya, pemerintah itu juga nggak hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis. Pemerintah juga sudah mendapatkan Emergency Use of
Authorization atau UAUI dari BPOM. Oh, jadi begitu ya Kak ya. Lalu ya nih Kak, apakah setelah divaksin ya, kita pasti kebal terhadap COVID-19, kita pasti terhindar dari virus corona, begitu? Atau bagaimana ya Kak? Nah, jadi ketika divaksin, itu kan setelah divaksin tentunya ada efek samping gitu ya yang dirasakan. Nah, apa yang dapat kita lakukan jika terjadi reaksi ringan lokal seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, Kak? Untuk reaksi lokal seperti nyeri, bengkak, kemerahan pada tempat suntikan ketika setelah divaksin itu petugas kesehatan menganjurkan penerima vaksin untuk melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut dan meminum obat paracetamol sesuai dengan dosis. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan di masyarakat. Entah itu aspek ekonomi, sosial budaya, ataupun kebiasaan, begitu ya. Nah, yang saya tanyakan nih, apakah vaksin COVID-19 ini juga mempengaruhi segalanya, segala aspek kehidupan yang ada di masyarakat, begitu? Bisa dijelaskan ya, Kak? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, vaksin tuh nggak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, Kak. Tapi akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Nah, untuk itu, meskipun sudah divaksin, kami tetap merekomendasikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dalam hal ini itu vaksin mempengaruhi beberapa hal. Seperti ketika di mall, terkadang ada 1 atau 2 mall yang mengharuskan pendatang atau pengunjung itu membawa kartu vaksin untuk memasukinya, karena mereka lebih berhati-hati untuk menjaga keamanannya. Selanjutnya, di sekolah-sekolah juga mulai melaksanakan vaksinasi, Kak, untuk para pelajar. Jadi, kita itu meskipun PPKM seperti yang telah dilaksanakan beberapa hari ini tuh, sekolah-sekolah itu tetap mengadakan sekolah tatap muka, akan tetapi beberapa sekolah seperti SMA, perkuliahan, itu mereka yang mau datang ke sekolah tuh harus udah vaksin gitu, Kak. Dan ketika kita mau keluar daerah juga itu harus membawa kartu vaksin, sehingga kita diperbolehkan keluar daerah meskipun hanya beberapa daerah. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang mengharuskan bagi pekerja dan calon pekerja untuk melaksanakan vaksinasi sebelum melaksanakan kerja. Jadi secara tidak langsung, vaksin itu mempengaruhi hal-hal dari yang kecil maupun yang besar. Oke, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan ya Kak, kalau vaksinasi COVID-19 ini memang sangat penting bagi seluruh kalangan. Ya, baik itu dari remaja, dewasa, lansia, dan juga penderita komorbid ya. Tapi tetap ada ketentuannya masing-masing, supaya itu tuh tidak terjadi risiko yang fatal begitu. Betul sekali, vaksin juga mempengaruhi kekebalan tubuh personality. Jadi kembali lagi ke tingkat kekebalan tubuh orang. Soalnya karena herd immunity seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi intinya tuh ketika ada efek samping begitu, segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan terkait, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyimak perbincangan kali ini pada episode 1 tentang fakta vaksinasi. Bila ada kekeliruan atau kesalahan yang menyakiti hati para pendengar semua, kami memohon maaf. Bila ada kelebihan, itu tidak lain karena dari Allah SWT, dan bila ada kekurangan, itu tak lain juga karena manusia tidak lepas dari sebuah kesalahan. Maaf bila ada kata-kata yang kasar karena kami merupakan makhluk yang kasar, bukan makhluk yang halus. Tetap bersama podcast Berbintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.